Ini adalah sebuah kisah tentang pertemuan dua sosok yang masyhur dalam Islam, yaitu antara Dajjal dan Nabiullah Khidir alaihi salam. Dikisahkan, keduanya akan bertemu ketika bumi tengah diambang kiamat besar. Dajjal adalah manusia yang akan hidup sampai akhir zaman. Begitu juga Nabiullah Khidir alaihi salam. Banyak ulama berpendapat Nabiullah Khidir alaihi salam masih hidup sampai hari ini. Dan jika dihitung, usia beliau lebih dari 6.000 tahun. Dan dikisahkan, Dajjal memenggal kepala Nabi Khidir alaihi salam ketika keduanya bertemu di hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sahabat kalam turas. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kisah pertemuan Nabi Khidir alaihi salam dan Dajjal la'natullah di akhir zaman. Sepanjang sejarah kehidupan manusia, dari Nabi Adam hingga hari kiamat nanti, hanya Dajjal yang memiliki kemampuan menipu dan membuat fitnah terbesar sepanjang sejarah. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Jika Dajjal sudah muncul, artinya saat itu bumi telah diambang kiamat kubro atau kiamat besar. Saat ini, Dajjal sedang dipenjara di suatu pulau dan menunggu untuk keluar. Teman-teman yang dirahmati Allah, apa yang akan ditunggu Dajjal ini? Dajjal ini menunggu bumi kita akan terjadi musim kemarau yang parah selama 3 tahun. Ini bukanlah musim kemarau seperti sekarang ini. Saat itu adalah masa yang sangat sulit. Tanaman gagal panen, hewan ternak pula banyak yang mati, secara tak ada air sama sekali yang menetes ke bumi. Tanah menjadi luar biasa kering, dan tentunya suhu menjadi sangat panas. Pada tahun pertama musim kemarau, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan langit untuk menahan sepertiga dari hujan, dan perintahkan bumi untuk menahan sepertiga tanamannya untuk panen dan berbuah. Kemudian di tahun kedua, malah lebih parah. 2/3 air hujan dan tanaman pun ditahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada tahun ketiga, seluruh air dan tanaman ditahan. Setetes pun hujan tak akan turun pada tahun itu, dan tak ada satupun tanaman di dunia ini yang berbuah. Pastinya ketika itu populasi hewan ternak akan menipis, bahkan mungkin akan habis. Pada saat itulah manusia akan betul-betul merasa kelaparan dan kesusahan yang teramat sangat. Kemudian pada saat itu pula rantai setinggi 46 meter yang mengikat Dajjal akan terlepas. Lalu Dajjal akan keluar di suatu tempat yang bernama Isfahan. Kalau kita lihat di peta modern sekarang, tempat itu berada di negara Iran. Kemudian nanti pas Dajjal ini pertama-tama keluar, dia akan mengaku sebagai seorang soleh. Kemudian banyaklah pengikut dia termasuk orang-orang Islam. Karena saat itu, Dajjal ini melakukan suatu perjalanan. Maksudnya dia tidak diam di Isfahan setelah muncul. Tak lama dari itu pun Dajjal mengaku sebagai nabi. Dan pada saat dia mengaku nabi, maka orang-orang Islam banyak yang meninggalkannya. Setelah perjalanan Dajjal sampai ke sebuah daerah yang bernama Kallah, yang berada di wilayah antara Irak dan Syam, barulah saat itu dia mengaku sebagai Tuhan pemilik surga dan neraka. Ada setidaknya 7 golongan yang ikut Dajjal pada saat itu, yaitu orang-orang Yahudi, pelaku bid'ah, setan dari bangsa jin, kaum Khawarij atau kelompok yang mudah mengkafirkan orang lain, kemudian budak hawa nafsu, orang-orang yang biasa melakukan maksiat, dan yang terakhir, wanita akhir zaman,
alias wanita yang punya keimanan setipis kertas. Karena pada saat itu terjadi kekeringan atau kemarau, dan hanya Dajjal yang sanggup menurunkan hujan. Makanya wanita-wanita yang tak tahan dengan cuaca panas dan kering memilih ikut Dajjal daripada dia harus mati kehausan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Dajjal akan turun ke Mirqanah dan mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita. Sampai-sampai ada seorang yang pergi ke istrinya, ibunya, putrinya, saudarinya, dan bibinya, kemudian mengikat mereka karena khawatir keluar menuju Dajjal. Hadis riwayat Ahmad. Teman-teman yang dirahmati Allah, ketika itu Dajjal akan sibuk dengan perjalanannya ke sana kemari, sampai-sampai diriwayatkan tak ada satupun tempat yang tak dimasuki Dajjal. Jadi seluruh pelosok-pelosok negeri akan didatangi Dajjal untuk dia menebar fitnah sekaligus mencari pengikut. Hanya 2 kota yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi supaya Dajjal dan para pengikutnya tidak bisa masuk, yaitu Makkah Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Dan hebatnya lagi, Dajjal mengelilingi seluruh bumi hanya dalam waktu 40 hari saja. Kemudian setelah fitnah Dajjal telah mencapai puncaknya, maka muncullah Nabiullah Khidir alaihi salam yang akan membongkar segala fitnah dan tipu daya dari Dajjal ini. Nabi Khidir akan bersaksi dan meyakinkan seluruh umat manusia bahwa inilah Dajjal akhir zaman yang sesungguhnya. Beliau akan menjelaskan segala kebohongan yang dibuat oleh Dajjal. Setelah Nabi Khidir alaihi salam bersaksi di hadapan umat manusia, kemudian Dajjal memenggal kepala Nabiullah Khidir. Lalu setelah melakukan itu, Dajjal memamerkan seluruh kekuatannya kepada umat manusia dengan maksud untuk merapuhkan keyakinan mereka atas persaksian Nabi Khidir alaihi salam tadi, dan untuk lebih meyakinkan lagi kepada orang-orang dengan keahlian sihir yang luar biasa. Saat itu Dajjal menghidupkan kembali Nabi Khidir yang sudah terpenggal. Setelah berhasil dihidupkan, dengan bangga Dajjal berkata kepada orang-orang, "Bukankah kalian telah melihat kekuasaanku sebagai Tuhan?" Maka semakin yakinlah ketika itu orang-orang yang telah mengikuti Dajjal. Mereka jadi betul-betul percaya kalau Dajjal yang ada di hadapannya itu adalah Tuhan. Lalu Nabi Khidir alaihi salam kembali menantang persaksian atau perkataan Dajjal tersebut. Beliau berkata, "Wahai umat manusia, dia tidak akan melakukan hal seperti ini terhadap seorang pun setelah aku." Kemudian Dajjal pun memenggal lagi Nabi Khidir alaihi salam untuk yang kedua kalinya. Namun atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika itu Dajjal tak mampu untuk membunuhnya dengan cara yang sama. Bahkan pedang atau gergaji pun tak sanggup untuk membunuh Nabiullah Khidir alaihi salam. Kemudian dikisahkan, Dajjal pun melempar Nabi Khidir alaihi salam ke neraka terakhir. Di dalam hadis dijelaskan, orang-orang yang menyaksikan kejadian itu mengira Nabiullah Khidir betul-betul dilemparkan ke neraka. Dan Rasulullah SAW pun segera menegaskan, padahal ia dilemparkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajatnya mulia dan dia adalah syuhada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kejadian itu, barulah sebagian umat semakin yakin dan segera berbaiat kepada Imam Mahdi. Rasulullah SAW bersabda, "Pria ini adalah orang yang derajatnya paling dekat denganku, sekaligus syuhada yang paling agung di mata Tuhan semesta alam." Ajal Nabi Khidir ditunda sampai ia mengingkari Dajjal. 2 kutipan hadis tersebut berasal dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebenarnya ada khilaf dari para ulama mengenai masa hidup Nabi Khidir ini. Sebagian mengatakan Nabi Khidir telah lama wafat. Sebagian ulama lain berpendapat Nabi Khidir alaihi salam akan terus hidup sampai hari kiamat. Namun jumhur ahli hadis, yaitu pendapat sebagian besar para ahli hadis, mengatakan Nabi Khidir masih hidup dan akan terus hidup sampai hari Dajjal keluar nanti.
Di dalam Sahih Muslim, ada hadis yang mengisahkan tentang Dajjal, yang ketika itu dia tidak bisa masuk ke kota Madinah. Lalu keluarlah seseorang dari sebaik-baiknya manusia, dan dia berkata, "Aku bersaksi bahwa kau benar-benar Dajjal yang dikatakan Rasulullah SAW kepada kita." Lalu Dajjal berkata, "Bila kubunuh orang ini, lalu kuhidupkan kembali, apakah kalian masih mengeluh?" Mereka menjawab, "Tidak." Maka Dajjal la'natullah membunuhnya, lalu menghidupkannya kembali. Lalu berkatalah laki-laki yang dibunuh itu, "Aku semakin yakin bahwa kaulah Dajjal." Maka Dajjal ingin membunuhnya lagi, namun Dajjal tak mampu. Di dalam riwayat Abu Ishaq, beliau berkata, laki-laki itu adalah Nabiullah Khidir alaihi salam. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ada riwayat dari Imam Nawawi yang mengatakan, jumhurul ulama mengatakan bahwa ia masih hidup, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis keutamaannya, dan mengenai kehidupan Nabi Khidir ini adalah kabar yang sahih. Selain itu, juga dijelaskan bahwa datanglah seseorang lelaki asing melawat Rasulullah SAW. Ketika itu beliau tengah wafat. Maka berkata Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lelaki itu adalah saudara Rasulullah SAW, yaitu Khidir alaihi salam. Teman-teman yang dirahmati Allah, jika Nabi Allah Khidir alaihi salam masih hidup sampai hari ini, timbul sebuah pertanyaan, apakah Nabi Khidir menikah dan punya keturunan? Jawabannya adalah, tak ada satupun riwayat yang mengatakan bahwasanya Nabi Khidir alaihi salam menikah dan punya anak. Namun dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwasanya Nabi Khidir tinggal di laut dan beribadah di laut. Imam Nawawi berpendapat demikian berdasarkan dari isi surat Al-Kahfi yang mengisahkan Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam yang sedang beribadah di tengah laut. Dan ada beberapa kisah para waliullah, orang-orang soleh dan ulama, ada yang pernah berjumpa dengan Nabiullah Khidir alaihi salam. Memang kita tidak diharuskan untuk percaya, namun semua itu bukanlah suatu hal yang mustahil. Sebagian ulama juga menjelaskan bahwasanya ciri-ciri Nabi Khidir alaihi salam adalah beliau memiliki ibu jari yang tak bertulang, dan memang tanda beliau demikian sejak lahir. Teman-teman yang dirahmati Allah, inilah riwayat-riwayat yang menjelaskan pertemuan Nabiullah Khidir alaihi salam dengan Dajjal la'natullah. Semoga kisah ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.